Jumpa lagi dengan saya Ibu Rohaya Sagala. Nah, di Kimia Bersama Buaya kali ini kita akan mempelajari khususnya kimia kelas 11 yakni kesetimbangan. Nah, khusus hari ini kita akan melanjutkan setelah sebelumnya kita sudah mempelajari kesetimbangan konsentrasi. Hari ini kita akan lanjutkan di kesetimbangan parsial-parsial gas. Tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial disebut dengan tetapan kesetimbangan parsial. Dinyatakan lambangnya adalah Kp. Dengan P diambil dari kata pressure yang berarti tekanan. Untuk sistem kesetimbangan gas, perhitungan tetapan kesetimbangan dapat dilakukan dengan menggunakan tekanan-tekanan parsial tiap-tiap gas dalam suatu reaksi. Dalam proses pencampuran gas, masing-masing gas sudah memiliki tekanan parsial yang merupakan tekanan dasar atau tekanan hipotetis gas pada saat gas tersebut menempati volume campuran pada suhu yang sama. Nah, tekanan total campuran gas ideal adalah jumlah dari tekanan parsial masing-masing gas yang berada pada tiap-tiap reaksi. Rumus tetapan kesetimbangan Kp merupakan perbandingan atau hasil bagi dari tekanan parsial zat-zat ruas kanan per tekanan parsial zat-zat ruas kiri. Jadi, tidak berbeda dengan rumus Kc, maka Kp adalah hasil kali tekanan parsial produk per hasil kali tekanan parsial reaktan dipangkatkan dengan masing-masing koefisiennya. Dalam tetapan kesetimbangan parsial, fase yang berlaku hanya fase gas. Jadi, berbeda dengan kesetimbangan konsentrasi yang melibatkan fase gas dan aquos, sedangkan pada kesetimbangan parsial, fase aquos tidak berlaku. Jadi, fase gas yang menentukan rumus tekanan parsial selain dari gas tidak dicantumkan dalam rumus. Sehingga, jika dalam reaksi terdapat fase solid, liquid, atau gas, maka semuanya itu akan bernilai 1. Secara matematis, rumus Kp adalah sebagai berikut, yakni Kp sama dengan hasil kali tekanan parsial produk per hasil kali tekanan parsial reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya. Perhatikan contoh soal sebagai berikut agar kalian lebih paham lagi tentang persamaan kesetimbangan parsial. Contoh soal yang pertama. Diketahui persamaan reaksi kesetimbangan sebagai berikut, yakni 2S2O3 gas bereaksi dengan O2 gas membentuk kesetimbangan menjadi 4SO2 gas. Nah, pertanyaannya adalah tentukan rumus tetapan kesetimbangan Kp untuk reaksi berikut. Nah, dari hasil reaksi ini, kita dapat melihat bahwa zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksinya berfase gas. Menandakan bahwa setiap reaksi ini atau setiap zat dalam reaksi ini tercantum dalam rumus Kp-nya. Kemudian, kita juga memperoleh bahwa perbandingan koefisien reaksi adalah 2:1:4. Sehingga kita peroleh persamaan Kp untuk reaksi ini adalah Kp sama dengan parsial SO2 pangkat 4 per parsial S2O3 pangkat 2 kali parsial O2. Selanjutnya perhatikan contoh soal yang kedua. Kita akan menghitung harga Kp itu sendiri. Nah, contoh soal yang kedua adalah sebagai berikut. Garam oksalat atau La2C2O4 3 kali dimasukkan dalam bejana 10 liter dan terurai menurut persamaan sebagai berikut. Perhatikan persamaan berikut. Kemudian, pada suhu tetap, jika pada keadaan setimbang tekanan total adalah 0,4 atm, maka tentukan nilai Kp. Pada persamaan reaksi sebagai berikut, kita sediakan untuk 3 kondisi yang sudah kita pelajari, yakni kondisi mula-mula, kondisi terurai atau reaksi, dan kondisi setimbang. Nah, pada persamaan reaksi kita temukan perbandingan koefisien adalah 1
banding 1 banding 3 banding 3. Seumpama zat yang bereaksi adalah A, maka untuk La2C2O4 3 kali kita buat terurai adalah A. Kemudian La2O3 solid terjadi adalah A. Selanjutnya untuk CO ada 3A dan CO2 ada 3A. Dalam kondisi setimbang, kita lihat dihasilkan adalah sebagai berikut. Untuk CO2 dan CO masing-masing 3A. Selanjutnya, kita tidak perlu menghitung molaritas atau mol dari La2C2O4 3 kali dan La2O3 karena bukan berfase gas. Kita umpamakan garam oksalat yang terurai adalah A mol. Jumlah mol gas pada keadaan setimbang yakni sebagai berikut. Mol gas CO adalah 3A mol. Mol gas CO2 adalah 3A mol. Jadi mol total yang terjadi adalah 6A mol. Nah, sekarang kita hitung tekanan parsial untuk gas CO dan CO2. Pertama untuk gas CO, yakni parsial CO itu sama dengan mol CO per mol total kali parsial total. Nah, kita lihat atau kita masukkan angka-angkanya. Parsial CO itu sama dengan 3A per 6A kali 0,4 atm. Sehingga parsial CO yang kita peroleh adalah 0,2 atm. Begitu juga untuk CO2 yang dalam kondisi setimbang sudah tersedia 3A. Maka kita hitung parsial CO2 itu sama dengan mol CO2 per mol total kali parsial total. Nah, kita masukkan lagi angka-angkanya yakni 3A per 6A kali 0,4 atm. Sehingga parsial yang ditemukan untuk CO2 juga 0,2 atm. Sekarang kita hitung nilai Kp, karena dalam soal yang ditanya adalah tentukan nilai Kp. Nah, pada persamaan reaksi yang kita peroleh, yang tercantum dalam rumus Kp itu hanya yang berfase gas. Berarti hanya CO dan CO2. Maka rumus Kp dari reaksi yang terjadi adalah Kp sama dengan parsial CO pangkat 3 kali parsial CO2 pangkat 3. Atau itu sama dengan 0,2 pangkat 3 kali 0,2 pangkat 3 itu sama dengan 1,6 kali 10 pangkat 5. Demikian penjelasan saya tentang tetapan kesetimbangan parsial. Harapan saya kamu sudah mahir bagaimana menentukan tetapan kesetimbangan parsial atau menentukan nilai kesetimbangan parsial dari penjelasan-penjelasan dan contoh soal yang sudah saya berikan. Untuk hal-hal yang kamu belum paham, kamu boleh tanya saya melalui WhatsApp atau kita buka forum diskusi di Google Class. Selanjutnya kita akan bertemu di hubungan KC dengan KP. Sampai di sini pertemuan kita. Untuk materi-materi sebelumnya kamu boleh review kembali di channel saya Kimia Bersama Buaya dan kamu nantikan informasi-informasi pelajaran kimia yang lainnya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai di sini, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.